Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini bagaimana kondisi korban selamat dari musibah tanah longsor di Pekalongan, Jawa Tengah, sudah ada rekan Arga Dumadi di posko lapangan. Baik Arga, bagaimana kondisi warga yang selamat di sana? Bagaimana kondisinya? Ya, Laura dan pemirsa, seperti saya kabarkan sebelumnya bahwa ada 13 orang ini yang mengalami luka-luka, namun untuk yang dirawat di posko lapangan, tepatnya di Puskesmas Petung Kriono ini tersisa 3 orang. Begitu, walaupun memang rencananya pada pagi hari ini bila dirasa dibutuhkan, maka ini mereka akan dirujuk ke RSUD Kajen yang jaraknya sekitar 30 hingga 35 km dari lokasi ini. Dan saya akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang juga ini dengan salah satu korban selamat. Selamat malam, ada Mas Nasirin ini sudah bergabung bersama kita. Baik Mas Nasirin, tentu saja kami mengucapkan bela sungkawa juga ya, ikut berduka juga atas peristiwa yang menimpa Mas Nasirin dan juga teman-temannya begitu. Baik, bisa kita mulai dari awal, bagaimana ini pengalaman kemarin yang dialami oleh Mas Nasirin, ini pengalaman yang begitu menakutkan pastinya begitu ya Mas? Ya, kemarin kan kita neduh ya, kita aturan pulang kan jam 4. Tapi jam 4 itu hujan deras banget bersertai petir. Akhirnya kan kita neduh sampai sore, bahkan sampai maghrib. Setelah sekitar mau maghrib kan lampu mati. Begitu lampu mati, nggak lama kemudian ada teman saya yang mau pulang. Hujan masih deras-derasnya, nggak taunya balik lagi, katanya jalannya longsor, nggak bisa balik. Terus muter arah lewat ke arah yang lainnya, ternyata masih ada longsor juga, nggak bisa. Akhirnya neduh lagi ke situ. Terus ada rombongan dari Telogo Intro kalau nggak salah, mau pulang juga pakai doplak, nggak bisa juga, udah ketutup longsor. Akhirnya orangnya pada keluar, pada neduh di situ. Jadi di situ banyak orang. Di dalam mungkin ada sekitar 12 orang, yang di luar mungkin sekitar ada 6 orang lah. Nggak tahu kenapa tiba-tiba ada bunyi letusan dari dalam. Dos gitu. Nggak tahunya langsung begitu dos langsung lumpur berselai batu komplit lah. Tergulung semua di situ, tergulung. Jadi saya alhamdulillah masih dikasih umur. Begitu saya bangun udah sekitar 200 kalau nggak 300 meter dari tempat kafe itu. Lah saya lihat kafe kok udah nggak ada, udah rata semuanya. Semua garasi udah rata, nggak ada bekas. Kemana ini larinya, kemana? Kebetulan teman saya juga bangun. Kita mau nyari hidup kemana? Saya bilang sama dia, udah kita lari. Kita bisa neduh di pemancingan, kan begitu. Jadi merangkak lumpur segini dalamnya. Merangkak. Oh, ada yang minta tolong, ada yang ini, udah nggak sempat lah bahasanya. Kita aja nyelamatin diri aja susah kan. Begitu nyampe ke pemancingan di situ kan kebanyakan yang neduh banyak sekali, ada 30-an orang. Ya histeris lah, lihat kita berdua masih hidup, masih lari ke situ. Akhirnya ada yang ngasih minum, ada yang ngasih ini, pertolongan lah bahasanya. Begitu saya dikasih minum, disuruh masuk ke pemancingan itu. Nggak lama kemudian, sekitar 5 menit, langsung ada bunyi lagi, dus. Wah, air masuk semua, banjir. Jadi motor di parkiran semua pada roboh. Akhirnya kan histeris, semua bubar. Keluar di jalanan numpuk, ada yang ibu-ibu, ada yang bawa anak segala macam. Lah saya berdua sama teman saya. Ini mau kemana sih? Kalau kita di sini pasti mati. Ntar ini mau ditutup sama longsoran dari atas kan gitu. Terus mau kemana? Kita nggak bisa kudu nyebrang ke arah Kayu Puring. Kita lari sejauh mungkin kan gitu. Begitu saya lari, sama dia kan gendengan, orang air kan kenceng banget di situ, takutnya hanyut. Begitu hanyut kita berdua, kita kan bilang gitu. Kalau kita hanyut kita berdua. Kita gendengan lari nyebrang. Begitu pas di persimpangan di rumahnya Pak Sedes, aturan kan naik langsung ke Desa Kasimpar kan. Ini mau naik apa enggak? Enggak. Kalau naik ntar kita tertimbun. Soalnya di sini masih rawan, masih mau di ini. Kita lurus aja ke Kayu Puring. Begitu kita lurus lari sejauh mungkin. Begitu sampai di Tembelan, tiba-tiba di jembatan udah putus. Udah, kita mau kemana? Kita pasrah. Kita balik, pasti udah tertimbun longsor jalannya. Mau kemana ini? Ternyata betul, begitu kita balik ke atas,
Yang tadinya saya lewat belum longsor, udah rata. Jadi pemancingan udah tertutup, rumah Pak Saya sama Pak Pendeta sudah pindah sejauh mungkin dari tempat itu. Udah rata, semuanya nggak ada manusia yang tadinya mau neduh di pemancingan udah hilang semua. Akhirnya saya balik lagi, saya bilang sama dia, kita harus ke Desa Kasimpar tapi lewat mana? Terobosan mana, jalan setapak mana yang bisa kita lewati supaya aman. Dia kan tanya orang Kasimpar kan tahu. Walaupun terjal setapak, tapi ada jalan pintas. Kita merangkak lewat jalan pintas. Nggak taunya sampai beneran di bibir Desa Kasimpar langsung. Wah, alhamdulillah sampai di situ. Di situ histeris. Pada kenapa kan belum tahu ada longsoran segitu hebatnya sih orang situ. Udah lampu mati, hujan deras kan, udah nggak ada orang yang keluar pokoknya malam itu. Begitu merangkak nyampe ke rumahnya si ini, udah histeris lagi di rumah. Pokoknya baju dicopotin semua, yang tadinya pakai sarung, pakai celana udah hilang hanyut kegulung itu. Jadi udah nggak pakai baju lah. Pulang ke situ akhirnya dibersihin, dikasih baju, dikasih minum yang hangat dulu biar pulih tenaganya. Udah di situ. Lah nggak tahu kenapa teman saya sekitar jam 11 kok minta tolong ya. Kok isi urip ora ya? Masih. Ternyata teman saya yang satu nyusul masih hidup juga. Yang kemarin malah sudah dibawa ke RS. Jadi ini bisa dijelaskan sebelumnya berarti berteduhnya di kafe begitu ya. Ini Mas bersama dengan berapa orang teman waktu itu? Kalau saya berangkatnya dari Sipetung, Kampung Sipetung, Tol Pakis, berempat. Lah teman saya kan satu persatu nyusul yang dari arah mungkin dukuh lain lah, nyusul ada 3 orang kalau nggak salah. Lah di situ kan perjanjian sama teman-teman ada 3 di situ. Berarti kan berapa orang tuh sekitar? Nah 10. Terus pegawai kafenya kan ada 4 di situ. Terus yang dan neduh di situ dari tamu-tamu yang mau pulang ternyata udah nggak bisa pulang, tertutup longsor kan banyak sekali. Bahkan ada yang sempat minta dibikinin kopi lagi dibikin, itu kejadian langsung aja bunyi letusan, dos, langsung udah tergulung semua. Kalau ini kondisi teman-teman Mas Nasirin ini setidaknya untuk 4 orang tadi yang bebarengan begitu ya ke lokasi itu, seperti apa ini Mas? Yang satu meninggal, yang cewek meninggal. Sudah ditemukan ya? Sudah dikubur tadi siang. Kalau Mas Nasirin ini kan saya lihat dari luar ini kan terlihat lecet-lecet, ini bisa disampaikan ini hasil pemeriksaannya seperti apa ini Mas? Ini kata dokter sih nggak apa-apa, paling lecet-lecet biasa. Tapi untuk saat ini kata dokter kalau nggak mual, nggak mau muntah berarti masih aman. Lihat kondisi besok, kalau nggak mual, nggak muntah berarti aman. Hanya lecet, sakitnya sakit hanya karena lecet. Otomatis kalau badan pada sakit wajar, habis tergulung gitu kan bilangnya. Kalau besok nggak ada perubahan ya pasti kita rujuk. Tapi kalau ada perubahan lumayan enak kan berarti nggak dirujuk. Kalau teman saya udah pasti dirujuk ini. Soalnya lukanya di kepala. Takutnya apa gitu. Benturan keras takutnya. Bisa diceritakan dari pemeriksaannya seperti apa ini yang dijalani? Ya paling kita dikasih obat. Ya intinya kasih obat aja dulu ini sementara. Ini kan kejadiannya kan di hari Senin petang begitu ya. Sampai pada akhirnya dibawa berobat, ini bagaimana prosesnya Mas? Ya tadi pagi kan kebetulan rombongan dari kampung saya kan pada datang. Lah kebetulan kan dari kampung saya ke Kasimpar, aturan itu paling hanya 20 menit, sekarang 3 jam. Jalan putus semua Pak. Jadi nggak bisa diakses jalan. Lewat hutan. Nyampe di Kasimpar 3 jam bahkan udah napas sudah bahasanya udah habis lah saya bilang. Ya banyak keluarga yang nolongin, ditandu tadi kan ditandu ke sini, dipikul ke sini dari Kasimpar. Ya semalaman yang dirasakan ya sakit, ya Allah sakit, bukan main sakitnya. Walaupun sebelum masuk ke rumahnya dia
masih aman, masih kuat, bahkan melalui jalan setapak, Masya Allah, terjalnya bukan main. Nggak terasa sakit. Begitu nyampe rumah, begitu dibersihin, begitu ganti baju, sakitnya minta ampun rasanya. Udah nggak bisa berdiri lagi di rumah situ. Kalau berdasarkan cerita Mas tadi, berarti ini kejadian longsor itu tidak yang satu kali terjadi, tapi ada beberapa kali begitu ya? 3 kali terjadi. Jadi yang pertama memang kafe. Begitu kafe meledak, kalau saya bilang sih meledak, soalnya bunyinya ledakan. Begitu meledak udah, wah, hanyut semua. Apapun yang di situ hanyut semua. Bukan hanya kafenya soalnya, parkiran juga hilang, nggak ada bekas. Nah setelah itu pemancingan walaupun saya nggak ngelihat, tapi begitu saya nado di situ kan awalnya air banjir dulu, ada bunyi dus tapi air masuk semua situ, bahkan motor sampai roboh, berarti kan kencang itu air. Nah setelah saya tinggal baru kembali lagi udah rata, udah tertimbun. Di situ lokasi itu banyak rumah juga begitu Mas? Ya nggak ada rumah, palingnya itu kafe deretannya, terus ada pemancingan, rumahnya paling kan rumahnya Pak Sekdes sama Pak Pendeta di situ, yang dekat sama situ yang sekarang hanyut, yang hilang. Kan rumah ada 4 yang hilang di Kasimbar itu. Kalau Mas sendiri berarti ini bukan berasal dari Desa Kasimbar ya, tempat atau lokasi terjadinya bencana ini? Bukan, saya dari Telaga Pakis. Kondisi untuk di Telaga Pakis ini seperti apa Mas? Karena walaupun bukan satu desa tapi masih satu kecamatan ini kan ya? Iya. Kondisi Telaga Pakis ada orang Telaga Pakis banyak yang meninggal juga. Khususnya di kerajaan ada 1 kayaknya meninggal. Yang neduh di situ pom bensin di pemancingan. Terus ada orang sini. Ya banyaklah dari berbagai tokoh. Walaupun sak kecamatan tapi banyak tokoh, banyak desa, banyak sekali korban. Katanya siang kan udah ada kabar berapa 18 atau 17 orang yang meninggal. Yang ditemukan, yang lain kan nggak tahu, nggak ditemukan, mungkin belum ya. Berarti ini untuk kondisi desa ini yang kalau dari laporan pandangan mata memang Desa Kasimpar ini ya? Kasimbar, memang ini Kasimbar yang bencana yang begitu dahsyatnya Kasimbar, Pan. Emang Kasimbar. Soalnya masa kafe di tempat strategis begitu nggak bisa meledak gitu, kan nggak etis cara dipikir. Kalau yang lain di kampung saya kan paling jalan hilang lah, di sini Yosorejo jalan hilang. Kalau di Kasimbar benar-benar bencana. Dan Mas Nasirin waktu tergulung itu berarti tidak pingsan sama sekali ya untungnya ya? Ya kayaknya ya, setahu saya kayak sadar, walaupun saya tergulung saya masih pegang HP terus. Sampai saya pegang HP, begitu tangan saya rasanya kena batu, duer, udah HP lepas, saya udah nggak sadar kan. Tapi seingat saya kok kayak berhenti. Akhirnya saya bangun. Ternyata memang udah berhenti, udah di pinggiran. Udah jauh. Dan dari tergulung itu tidak pernah terpisah dengan temannya yang satu ini? Hebatnya tidak terpisah. Begitu saya bangun ternyata sekitar 2 meter dia bangun. Berarti nggak terpisah jauh sama teman saya. Nah kalau teman saya yang cewek memang nggak tahu kemana. Kalau ibunya kan tahu masih ada suara, manggil-manggil kan anaknya yang satu kan, manggil-manggil Reva, ternyata yang meninggal malah Reva, malah yang cewek. Kondisi ibunya sendiri? Masih tahu apa tadi mau dirujuk apa udah dirujuk apa belum, apa masih di sini? Selamat, alhamdulillah. Terima kasih banyak Mas Nasirin sudah berbagi bersama kami. Ya, baik. Ya, dan pemirsa, itu tadi adalah salah satu korban yang selamat dari bencana longsor yang terjadi pada Senin petang kemarin di Pekalongan. Kita kembali ke Jakarta. Terima kasih Arga atas laporan Anda. Nanti akan kami update informasi lainnya. Terima kasih dan selamat malam Arga.